Saya pernah punya rekanan bisnis seorang non-muslim keturunan Tionghoa dan kaya raya. Waktu itu jalan sama saya. Dia melihat sebuah masjid yang lagi membangun belum selesai. Mau ngecor kubah, enggak ngecor-ngecor. Karena memang kehabisan dana. Itu rekanan bisnis saya yang orang non-muslim tadi bilang sama saya, tolong hubungi itu panitia pembangunan masjid. Itu kalau ngecor kubah yang belum selesai itu kira-kira habis berapa? Saya mau sumbang. Akhirnya saya temui takmir panitia pembangunan masjid. Saya sampaikan bahwa ada teman saya yang ingin membantu membiayai pembangunan masjid. Tapi setelah saya jelaskan bahwa itu orang non-muslim, panitia masjid tidak mau. Oke, lepas dari itu, orang yang suka infak, sedekah, menafkahkan hartanya, siapapun dia, akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah ruah, yang berlipat dari yang dia sedekahkan. Meskipun non-muslim. Makanya jangan heran kalau ada non-muslim, orang bukan Islam, tapi dia kaya raya, dia banyak harta, rasanya rezekinya berlimpah ruah. Karena apa? Karena dia sedekah, karena dia infak. Meskipun infaknya bukan di jalan Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri sudah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran, tapi dia berada dalam hadis, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, ini firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adama, anfik unfik alaika, fa inna yaminallahi mal asyahan, la yahiduha syai'un bil laili wala bin nahar. Hadis qudsi. Ya bani Adama, wahai bani Adam, keturunan Adam, lakukanlah infak. Pasti aku akan limpahkan karunia kepadamu. Sesungguhnya yaminullah, yaitu gudang nikmat, gudang rezeki, dan kelebihannya sangat penuh, berlimpah ruah, tidak akan susut sedikit pun, baik siang maupun malam. Billaili wala bin nahar. Di sini disebutkan ya bani Adama, wahai anak-anak keturunan Adam. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimin, orang-orang muslim, ya ayyuhal mu'minin, orang-orang mukmin, bukan. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang beriman yang disebutkan di sini. Dalam hadis qudsi ini yang disebutkan ya bani Adama, wahai keturunan Adam, berarti keseluruhan. Bukan hanya muslim, tapi juga Nasrani, Yahudi, bahkan Majusi, bahkan kafir sekalipun. Itu bani Adam, keturunan Adam. Anfik unfik alaika, jika berinfak, maka Allah juga melimpahkan infaknya pada orang tersebut. Karena apa? Fa'inna yaminallahi, sesungguhnya yaminallah itu gudang rezeki, gudang kenikmatan yang ada di langit. Mal asahan, akan dilimpahkan karunia pada orang tersebut. Itu gudang yaminallah itu tidak akan susut, tidak akan habis. Meskipun digelontorkan ke seluruh penghuni dunia ini, billaili wala binahar, baik siang maupun malam, nggak akan habis. Jadi yang infak ini, anfik unfik alaika ini yang disebutkan bani Adam keseluruhan. Jadi anak turunnya Adam, bukan hanya orang muslim, bukan. Dan orang yang berinfak itu, yang bersedekah itu dilipat gandakan. Dalam Quran surat Al-Baqarah 261 ayat 261, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Disebutkan dalam Al-Baqarah 261, perumpamaan
orang yang menafkahkan hartanya, orang yang infak pada jalan Allah, seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu berbuah 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendakinya. Jadi tidak harus orang Islam, orang Muslim saja, tapi bagi siapa yang dia kehendakinya. Allah mempunyai karunia yang luas, lagi maha mengetahui. Jadi intinya dari yang kita bicarakan ini adalah infak. Siapapun orang itu, apapun agamanya. Soal pahala, soal akhirat, wallahu a'lam bishawab. Dia merasa sudah bersedekah, berbuat baik, beramal menurut agamanya dia. Menurut kita lain lagi. Kalau orang berinfak itu non-muslim sekalipun, balasan dunianya langsung juga. Akhiratnya wallahu a'lam, kita tidak bicara akhirat. Yang kita bahas saat ini adalah ya Bani Adam yang berinfak itu. Keturunan Adam meskipun non-muslim berinfak. Dilipat gandakan oleh Allah. Dibukakan yaminullah. Gudangnya harta, gudang rezeki, gudang kenikmatan. Makanya kita lihat sendiri kenyataan di kehidupan dunia ini. Orang-orang non-muslim, mereka kaya raya, rumahnya megah-megah, mobilnya mewah-mewah. Sementara kita sudah sholat, puasa, segala ibadah kita amalkan. Tapi kita pelit, kikir, medit, itu masalahnya. Kita tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Sekalinya ke masjid sedekah, kotak lewat, kelotak. Bunyi dia, kelotak. Saya kadang-kadang sama teman ada kita sindir ini. Situ infak sedekah di masjid, kelotak, pengennya surga. Apa jawab dia? Juga bercanda juga. Yang penting ikhlas. Lebih baik 1 juta daripada 1 juta tidak ikhlas daripada 100 perak ikhlas. Dia ikhlas tapi 100 perak. Apa buat bayar tukang? Apa buat beli semen? Apa buat betulkan kamar mandinya masjid? Ya toh, saya bercanda juga. Lebih baik 1 juta tapi situ nggak ikhlas daripada 100 perak begitu ikhlas begitu. Mau jadi apa 100 perak? 1 juta bisa bayar tukang, beli semen, buat betulkan masjid bocor, toiletnya masjid, tempat wudunya masjid, kan begitu. Kita pelit, kita kikir. Kadang jangankan kotak lewat kita diemin, pura-pura tidur. Nanti kalau sudah sampai muter gitu, mau sampai kita pura-pura tidur ya. Tidak mau beramal, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Pengen kaya raya dari mana? Infak, sedekah. Meskipun Anda tidak bekerja, infak. Nanti dibukakan oleh Allah pintu rezeki. Allah yang ngatur jalannya. Rezeki dari mana Anda meskipun Anda tidak bekerja. Entah itu tiba-tiba ada orang datang minta tolong dibikinkan ini, ditunjukkan ini, diberi pekerjaan dan sebagainya. Allah yang mengatur nanti. Intinya infak, sedekah. Mau sedekah siang, mau sedekah malam, mau sedekah subuh. Yang penting sedekah. Karena orang-orang non-muslim yang kaya raya itu, kalau kita lihat, mereka sedekah. Jangankan untuk tempat ibadahnya dia, tempat untuk ibadahnya kita ini loh, dia mau menyumbang. Dan itu nilainya bukan 1 juta, 2 juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dia mau berinfak untuk masjid, tempat kita sholat, padahal dia non-muslim. Kita yang mengaku muslim, yang tiap hari mengaku sholat di situ, di masjid belum selesai, kita cuek aja. EGP ini masjid mau selesai mau enggak EGP, infak kagak. Tapi mau kaya dari mana bang? Infak. Pernah saya katakan kalau mau ikan besar, umpannya, pancingnya besar juga. Kita umpannya kecil, pengen dapat ikan paus dari mana? Mana bisa. Orang-orang mereka yang berlimpah harta itu, kalau kita tengok sedekahnya dia, infaknya dia luar biasa. Luar biasa mereka, kaget Anda nanti. Saya melihat sendiri, ada orang pengusaha yang setiap bulan membagikan sembako 100 juta setiap bulan. Jadi tidak usah heran kalau omsetnya dia triliun, tidak usah heran. Karena sedekahnya dia saja untuk fakir miskin, beras, sembako dan lain-lainnya itu 100 juta per bulan itu dulu.
kira-kira 10 tahun yang lalu, tidak tahu sekarang. Kita ini kikir, kita pelit, kita sayang. Kita keluarkan uang 10.000, 20.000 dari dompet untuk masukkan ke infak, rasanya berat. Berat banget. Tapi kita mengeluarkan uang selembar 100.000 warna merah. Kalau kita jajan di mall, itu ringan, tidak ada apa-apanya itu. Kita masuk ke mall bawa 100.000, 200.000, nggak ada apa-apanya itu. Tapi kita masuk ke masjid, bawa 20.000, bawa 10.000, rasanya sudah sayang-sayang, sudah eman gitu. Itu minta kaya dari mana bang? Mancing, pengen ikan besar, umpannya juga harus besar. Gitu sahabat, ini sekedar bincang-bincang ya, semoga menambah wawasan kita. Semoga menambah keikhlasan kita untuk selalu infak, sedekah dan sebagainya. Untuk jihad fisabilillah, untuk jalan yang diridhai oleh Allah, membangun masjid, membangun mushola, pesantren dan sebagainya, membayar guru ngaji, itu infak semua. Sekian sahabat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.